Orang bilang, jangan pernah berenang saat senja di sungai pedalaman Jawa Barat, terutama di bulan Ramadan. Karena di antara arus yang terlihat tenang, ada sesuatu yang sedang berpuasa dari gangguan manusia. Dan jika kau cukup bodoh untuk menginjak apa yang tampak seperti tikar hanyut di permukaannya, maka kau tidak sedang berdiri di atas benda mati, kau sedang menginjak wilayah Lulun Sama. Dan sungai itu tidak pernah lupa siapa yang menyentuh pusatnya. Namanya Jajang Suryana, umur 19 tahun. Tinggi, kurus, kulitnya legam karena sering naik gunung dan keliling kampung naik motor bututnya. Jajang dikenal keras kepala, tapi karismatik. Ia tipe yang selalu ingin membuktikan sesuatu, bahwa dirinya berani, bahwa ia bukan anak kecil yang harus terus diingatkan orang tua dan warga kampung. Tujuannya sederhana, tapi ambisius. Setelah lulus SMA, ia ingin merantau ke Bandung dan masuk komunitas konten kreator petualangan. Ia ingin terkenal karena menjelajah tempat-tempat yang dianggap angker. Ramadan tahun ini, ia bertekad membuat video uji nyali ngabuburit paling ekstrim di sungai pedalaman dekat kampungnya di wilayah perbukitan Jawa Barat. Sungai itu bukan sungai biasa, warga menyebutnya wilayah Lulun Samak. Tongkaditu mun maghrib, kata seorang kakek di warung beberapa hari lalu. Jangan ke sana saat senja. Tapi larangan justru seperti bensin bagi Jajang. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Sore itu, hari ke-12 Ramadan. Langit berwarna jingga keemasan. Udara lembab dan bau tanah basah bercampur aroma kolak dari rumah-rumah warga. Jajang datang bersama 4 temannya, Ubed, Dani, Asep, dan Iman. Mereka tertawa keras, membawa sarung dilipat di bahu, seolah ini hanya ngabuburit biasa sebelum buka puasa. Cuma berenang sebentar, belum azan juga, kata Jajang santai. Air sungai terlihat tenang, permukaannya memantulkan cahaya senja seperti kaca cair. Di kejauhan, terdengar suara beduk latihan dari musala kampung. Lalu mereka melihatnya. Sesuatu mengapung di tengah sungai. Bentuknya seperti tikar anyaman, lebar, coklat kusam, berkilau terkena cahaya matahari terakhir. Diam, tak bergerak, seolah terbawa arus pelan. Itu apa? Bisik Iman. Tikar hanyut kali, rejeki kita, canda Ubed. Jajang tertawa, lalu turun lebih dulu ke air. Airnya dingin, menusuk kulit. Ia berenang mendekat, diikuti yang lain. Semakin dekat, tikar itu terlihat aneh. Anyamannya seperti hidup. Seolah serat-seratnya berdenyut pelan. Aneh nggak sih? Gumam Dani. Tapi Ubed sudah lebih dulu sampai. Ia berdiri di atas benda itu dengan satu kaki. Dan saat itulah, tikar itu bergerak. Bukan hanyut, bukan terombang-ambing. Ia berputar, cepat. Melingkar seperti pusaran, serat anyamannya memanjang seperti tangan-tangan tipis yang melilit pergelangan kaki Ubed. Ajang! Teriaknya. Air yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak. Buih muncul dari bawah. Sungai seperti bernapas. Jajang mencoba meraih tangan Ubed, tapi pusaran itu menyeret tubuh sahabatnya ke bawah. Dalam sepersekian detik, Ubed hilang. Hilang. Air kembali tenang. Terlalu tenang. Lalu mereka melihat sesuatu muncul perlahan di permukaan. Wajah pucat. Rambut panjang basah menutup sebagian wajahnya. Matanya kosong, hitam, tak berkedip. Sosok itu tidak sepenuhnya naik. Hanya setengah wajah, setengah tubuh, menyatu dengan air. Dan terdengar bisikan lirih di antara gemericik arus. Jangan ganggu aku. Beduk maghrib ditabuh. Sekali, 2 kali, 3 kali. Jajang membeku. Nafasnya tercekat. Tapi ambisinya, keras kepalanya, masih menolak percaya. Ubed cuma nyelam, teriaknya, meyakinkan diri sendiri. Namun dari bawah permukaan, sesuatu bergerak lagi. Dan kali ini, arus mulai menarik kaki Jajang. Arus itu dingin. Bukan sekedar dingin air pegunungan, tapi dingin yang merayap sampai ke tulang.
Kaki Jajang seperti disentuh sesuatu yang licin. Bukan tangan, bukan akar, tapi anyaman halus seperti serabut tikar. "Ajang, naik, naik!" teriak Asep dari tepi. Jajang tersadar. Ia mengibaskan kakinya kuat-kuat. Serabut itu terlepas, menghilang seperti asap yang larut dalam air. Ia terengah-engah, berenang ke pinggir dengan jantung nyaris pecah. Di belakangnya, sungai kembali rata. Tidak ada pusaran, tidak ada wajah pucat, tidak ada ubed. Beduk maghrib berhenti, digantikan gema azan yang melayang dari surau kecil di ujung kampung. Suaranya terdengar jauh, terlalu jauh, seperti teredam sesuatu. Iman gemetar. "Kita harus bilang ke warga." "Tunggu," potong Jajang. Nada suaranya masih keras, tapi matanya tidak setegar tadi. Ambisinya bertabrakan dengan kenyataan yang baru saja ia lihat. Kalau ia mengaku ini ulah makhluk sungai, maka semua rencananya, video, pembuktian diri, reputasi berani akan runtuh. Ia akan jadi bahan omongan. "Kita cari dulu, ubed pasti nyangkut di bawah," katanya memaksa. Mereka menyusuri tepi sungai. Cahaya cepat memudar. Langit ungu kehitaman. Angin berhenti total. Bahkan suara jangkrik tak terdengar. Aneh. Ramadan biasanya ramai suara orang berbuka. Sendok beradu piring, anak kecil berlarian membawa kolak. Tapi malam itu, kampung terasa seperti ditelan sesuatu. Tiba-tiba Dani menunjuk ke permukaan air. "Itu." Tikar itu muncul lagi, mengapung perlahan ke arah mereka. Kali ini lebih jelas, bukan anyaman biasa. Permukaannya seperti tersusun dari rambut panjang yang terjalin rapat. Basah, hitam, mengilap. Dan di tengahnya ada lekukan, seperti bekas tubuh yang pernah terbaring di sana. Air di sekitar tikar itu beriak kecil, padahal tidak ada angin. Lalu terdengar suara, bukan dari luar, dari dalam kepala. "Puasa, tapi hatimu kosong." Jajang tertegun. Suara itu lembut, perempuan, parau, tua dan muda sekaligus. Iman menjerit kecil. "Kalian dengar nggak?" Mereka semua dengar. Permukaan tikar itu menggembung pelan. Dari sela anyaman rambut muncul tangan pucat. Jari-jarinya panjang, kuku kehitaman seperti membusuk. Air mulai naik. Bukan meluap ke darat, tapi seperti mengembang ke atas, membentuk dinding tipis yang mengurung mereka di tepian sungai. Dunia luar, pohon, jalan setapak, bahkan cahaya rumah warga menghilang di balik kabut air. Mereka terjebak. Jajang merasakan sesuatu menyentuh bahunya dari belakang. Ia menoleh perlahan. Wajah pucat itu kini berdiri di air setinggi dada. Rambutnya menutupi hampir seluruh muka, kecuali satu mata putih kosong yang menatap lurus padanya. Bibirnya bergerak, tapi suaranya tetap terdengar di kepala Jajang. "Kau ingin terkenal?" Napas Jajang tercekat. Makhluk itu tahu. "Kau ingin dilihat?" Air mulai melilit betisnya lagi. Dari dalam sungai muncul gelembung-gelembung besar. Dan di antara gelembung itu, sesuatu melayang naik. Tubuh. Ubed. Matanya terbuka. Mulutnya terkatup rapat oleh anyaman rambut hitam. Kakinya terikat seperti terjerat tikar hidup. Tapi yang paling mengerikan, tubuh itu tidak sepenuhnya milik Ubed lagi. Kulitnya pucat kehijauan. Rambut-rambut halus mulai tumbuh dari lengannya, menyatu seperti anyaman. Seolah sungai sedang menenunnya menjadi bagian dari sesuatu. "Lulun, sama," bisik Dani dengan suara hampir tak terdengar. Makhluk di hadapan Jajang tersenyum tipis. Air tiba-tiba menyentak naik setinggi dada mereka. Dan dari bawah permukaan, puluhan bayangan pucat mulai berdiri perlahan. Sungai itu bukan aliran air. Ia seperti sajadah panjang yang hidup, membentang, menelan, dan menyimpan siapapun yang melangkah tanpa izin. Tangan dingin itu kini menggenggam pergelangan Jajang. Kuat, dan perlahan menariknya turun. Air menutup dada Jajang. Dingin itu kini bukan lagi di kulit. Ia seperti merambat ke dalam dada, mengisi paru-paru tanpa perlu ia hirup. Tangan pucat yang menggenggam pergelangannya terasa tipis, tapi kekuatannya seperti besi berkarat yang tak bisa dipatahkan. Di belakangnya, Asep dan Dani berteriak. Suaranya terdengar jauh, seperti berasal dari dasar sumur. Bayangan-bayangan pucat berdiri di dalam air.
wajah-wajah tanpa ekspresi, mata kosong. Sebagian dari mereka memiliki serabut hitam menjuntai dari tubuhnya, menyatu dengan arus. Ubed mengambang di antara mereka. Tubuhnya kini hampir seluruhnya terjalin rambut hitam. Anyaman itu membungkus dadanya, menjalar ke leher, masuk ke mulutnya. Ia tidak lagi terlihat seperti manusia yang tenggelam. Ia sedang ditenun. Jajang meronta. "Ain terhayang, aku tidak mau." Makhluk itu mendekatkan wajahnya. Bau lumpur tua dan air basi memenuhi udara. "Kau sudah menginjakku." Suara itu kini terdengar langsung dari bibirnya. "Setiap Ramadan, aku berpuasa dari gangguan manusia. Tapi kalian selalu datang saat senja." Air di sekitar mereka berubah warna. Jingga senja memudar menjadi hitam kehijauan. Dari dasar sungai terlihat seperti hamparan tikar raksasa membentang. Anyaman rambut dan serabut halus yang bergerak perlahan, seperti bernapas. Jajang terseret setengah tubuh ke bawah. Air menutup dagunya. Di atas permukaan, azan Isya mulai terdengar. Kali ini lebih jelas, seolah ada celah kecil di dinding air yang mengurung mereka. Makhluk itu berhenti. Matanya yang kosong bergetar tipis. Azan menggema. Seketika, bayangan-bayangan pucak di dalam air menoleh ke satu arah, ke suara itu. Cengkraman di tangan Jajang melemah sepersekian detik. Dan di momen itulah, Jajang melihat sesuatu di dasar sungai. Di antara anyaman rambut hitam, ada benda berbeda warna. Coklat tua, kasar, seperti tikar pandan biasa. Bukan rambut, bukan tubuh. Itu pusatnya. Ia teringat cerita kakek warung. Lulun Sama lahir dari tikar hanyut tempat jenazah tak dikenal dibungkus puluhan tahun lalu. Tikar itu tak pernah tenggelam. Ia menunggu diinjak. Azan semakin keras. Makhluk itu menjerit pelan, suara yang tidak terdengar di telinga, tapi menusuk kepala. Jajan mengumpulkan sisa tenaganya. Ia menyelam mendadak, bukan ke atas, ke bawah. Ke arah tikar coklat tua itu. Serabut hitam melilit lehernya. Rambut-rambut halus masuk ke hidung dan telinganya. Bayangan pucat meraih kakinya. Tapi ia berhasil menyentuh permukaan kasar itu. Hangat, berbeda dari yang lain. Ia mencengkeramnya kuat-kuat. Di atas terdengar Dani berteriak, "Ajang!" Makhluk itu kini tepat di belakangnya. Rambutnya mengembang seperti gurita hitam, siap menelan kepala Jajang. "Jangan ganggu aku." Bisikan terakhir terdengar tepat di telinganya. Lalu, tikar coklat itu bergerak, bukan berputar, tapi berdenyut. Sekali, dua kali. Air di seluruh sungai bergetar hebat. Bayangan-bayangan pucat menjerit tanpa suara. Anyaman rambut yang melilit Ubed mengencang, lalu tiba-tiba mengendur. Permukaan sungai retak seperti kaca. Cahaya bulan menembus masuk. Cengkeraman di tangan Jajang hilang. Arus berubah liar. Tubuhnya terlempar ke atas bersama pecahan buih dan serabut hitam yang tercerai-berai. Ia muncul ke permukaan dengan napas tersengal. Dinding air lenyap. Kabut hilang. Hanya sungai biasa yang mengalir deras di bawah langit malam Ramadan. Asep dan Dani menariknya ke tepi. Mereka terbatuk-batuk, gemetar, basah kuyup. Iman terduduk lemas. "Ubed?" Suara Dani pecah. Di tengah sungai, sesuatu mengapung perlahan. Tubuh Ubed. Diam. Tak bergerak. Tapi di bawah tubuhnya terlihat jelas lembar tikar coklat tua menopangnya. Dan dari tepiannya, serabut hitam mulai tumbuh lagi. Perlahan. Sangat perlahan. Jajang menatapnya dengan napas berat. Ambisinya hilang. Keberaniannya runtuh. Tapi satu hal ia tahu. Malam itu belum selesai. Karena di antara gemericik arus, sangat pelan, masih terdengar suara yang sama. Belum selesai. Mereka tidak pernah benar-benar ingat bagaimana sampai ke darat. Yang Jajang ingat, ia duduk di tepi sungai dengan lutut gemetar, sementara tubuh Ubed sudah tidak lagi mengapung di tengah arus. Tikar coklat tua itu juga hilang. Warga datang setelah Dani berlari ke kampung. Senter-senter menyala.
Suara orang panik bercampur takbir kecil yang diucapkan berulang-ulang. Tubuh Ubed akhirnya ditemukan tersangkut di bebatuan hilir sungai. Tidak ada anyaman rambut, tidak ada tanda lilitan. Hanya wajah pucat dengan mata terbuka. Kepleset waktu wudhu kali, bisik seseorang mencoba masuk akal. Karena memang malam itu warga mengira mereka ke sungai untuk bersuci sebelum maghrib. Jajang tidak membantah. Ia tidak sanggup menceritakan tentang tikar hidup, tentang wajah pucat, tentang suara yang masuk ke kepala. Malam makin larut, tarawih selesai. Rumah Ubed penuh pelayat. Bau kapur barus dan air mawar bercampur udara lembab Ramadan. Jajang duduk paling pojok. Tangannya masih terasa seperti digenggam sesuatu. Masih dingin. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat dasar sungai itu. Hamparan anyaman hitam luas seperti sajadah raksasa. Dan tikar coklat tua di tengahnya. Berdenyut. Menjelang sahur, Jajang akhirnya pulang. Ibunya sudah menyiapkan nasi dan sayur bening. Suara televisi pelan menyiarkan ceramah dini hari dari studio di Bandung. Ulah loba ngalamun, kata ibunya. Jangan banyak melamun. Jajang mengangguk pelan. Ia masuk kamar untuk mengambil handuk. Lantai kamar masih lembab karena ia belum sempat membersihkan diri dengan benar. Saat ia hendak duduk di kasur, ia melihat sesuatu. Di pojok ruangan. Selembar tikar kecil. Coklat tua. Ia yakin betul itu bukan miliknya. Rumah mereka tidak pernah punya tikar pandan seperti itu. Perlahan Jajang mendekat. Permukaannya terlihat kering. Tapi ketika ia menyentuhnya, basah. Air menetes dari sela anyamannya. Setetes. 2 tetes. Lalu lebih deras. Air itu mengalir ke lantai, membentuk genangan kecil yang bergerak. Bukan menyebar, tapi berkumpul. Membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran air itu, bayangan wajah pucat muncul samar. Dan suara itu kembali, lebih dekat dari sebelumnya. Kau sudah menyentuh pusatku. Jajang mundur. Napasnya tercekat. Dari sela anyaman tikar, serabut hitam mulai keluar. Tipis, halus, merayap pelan di lantai kamarnya. Di luar, suara azan sahur berkumandang. Ibunya memanggil dari dapur. Jajang, sahur. Serabut itu kini menyentuh ujung kakinya. Dingin, akrab, seperti mengenali. Suara itu berbisik lagi. Kau belum menggantikannya. Lampu kamar tiba-tiba padam, gelap total. Dan di antara suara azan yang menggema terdengar bunyi pelan dari lantai kayu. Seperti sesuatu sedang ditenun.